Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Marnah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu semakin bergeser, matahari pun makin tenggelam. Marnah melihat jam di pergelangan tangannya. Marnah menghidupkan api perapian. Rencananya usai sholat, ia akan memasak daging rusa yang tadi diberi oleh nenek Lahai. Usai sholat maghrib, Marnah menyambungkan kabel ke dalam bank tenaga yang tersambung ke solar charger. Satu-satunya sumber energi yang ia punya untuk menghidupkan perangkat elektronik. Tentu hanya solar charger. Meskipun ia memilih untuk tinggal di dalam pedalaman hutan Kalimantan, namun Marnah tetap aktif dan terhubung ke dunia maya. Ia menggunakan fasilitas internet desa yang ia beli dan disambung sejak setahun lalu dari kota. Pilihannya tinggal di desa tentu sudah menjadi tekad bulat setelah suaminya meninggal dunia. Ditambah lagi setelah keluarga besarnya telah tiada, Marnah memilih untuk tetap bertahan di rumah orang tuanya. Karena dahulu ia dibesarkan di rumah selebar 6 meter dengan panjang hampir 28 meter, dengan tinggi bangunan di atas 1,5 meter. Marnah menumis sayuran, bumbu dan daging menjadi satu. Beberapa siung bawang ia iris kecil-kecil, lalu cacahannya ia masukkan ke dalam wajan. Saat daging rusa masak, ia pun membakar terasi dan ikan kering. Dalam budaya Dayak dahulu dan sekarang, sebagian dari mereka lebih menyukai makanan ikan kering dengan cara dibakar daripada digoreng. Setelah semua masakannya masak, tidak lupa ia menyisihkan apa yang ia masak dalam piring kecil dan menaruhnya di atas atap. Menurut kepercayaan orang Dayak, apabila membakar terasi dan ikan kering di saat malam, harus menyisakan sebagian masakannya untuk ditaruh di luar rumah. Bisa saja ditaruh di atas atap atau dilempar ke bawah rumah. Tujuannya agar roh-roh halus penjaga hutan tidak marah. Karena bagi mereka, mencium bau terasi ataupun ikan kering dibakar sama saja seperti mengundang mereka datang. Usai menyiapkan masakannya, Marnah menambahkan minyak tanah pada lampu templok. Lampu yang terbuat dari kaleng yang diberi sumbu yang terhubung ke minyak tanah, dan bagian ujung sumbunya dibakar sebagian penerangan ruangan. Marnah juga menghidupkan obat nyamuk dan dia letakkan di beberapa sisi bangunan untuk mengurangi jumlah nyamuk yang masuk ke dalam rumah betang yang super luas dan besar itu. Usai makan, Marnah menyiapkan tempat tidurnya dengan memasang kelambu dan kasur kapuk tipis. Tidak lupa segelas kopi dan sebuah buku untuk menemani malamnya. Kabel kecil satu colokan, ia arahkan masuk lambu untuk menghidupkan netebooknya. Saat ini sedang fokus mengerjakan beberapa tugas survei. Tempat ia bekerja dari, sehingga meski ia tinggal di dalam hutan, namun dirinya masih tetap aktif bekerja. Saat sedang mengetik beberapa laporan survei, tiba-tiba saja Marnah mendengar suara seperti orang yang sedang memanjat rumahnya. Suara itu jelas sekali terdengar, sebab setiap derit lantai papan kayu yang dipijak akan menghasilkan bekas suara. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Marnah mengambil senter chargernya yang di bagian ujung terdapat sengatan listrik. Marnah pun berjalan mengendap. Ia pun segera mematikan semua pencahayaan yang ada di dalam rumahnya, terutama lampu taplok dalam rumahnya. Tujuannya agar orang dari luar tidak bisa melihatnya dari dalam. Dengan jeli mata dan telinga Marnah mendengarkan tiap bunyi yang bergerak mengikuti tekanan lantai yang terbuat dari papan kayu. Sekalipun perasaan menjadi tidak nyaman, ada rasa gugup bercampur aduk jadi satu dengan rasa takut. Pikirannya saat itu hanya dua kemungkinan. Apakah itu manusia? Atau bisa jadi yang memanjat sampai ke atap rumahnya adalah binatang.
Bisa saja itu beruang madu, orang hutan, atau bisa juga monyet. Namun rasanya apabila malam hari begini, kecil kemungkinan orang hutan. Binatang itu bukan termasuk binatang yang aktif di malam hari. Atau jangan-jangan bisa juga itu adalah beruang madu. Marna tetap bertekad mencari tahu. Entah kenapa rasa penasarannya malam itu dapat mengalahkan rasa takutnya. Tidak biasanya ia kedatangan sesuatu yang aneh di malam hari seperti ini. Apalagi harinya saat itu masih belum terlalu malam. Marna mengangkat palang pintu yang menghalangi daun pintu. Posisinya tepat berada di tengah-tengah. Ujung palang bertemu dengan ujung kusen. Palang pintu sebesar 2 kali pergelangan tangan orang dewasa. Palang pintu rumahnya terbuat dari kayu ulin dengan ukuran 6 kali 9 cm dengan panjangnya 1 meter. Palang pintu tersebut digunakan sebagai pengunci pintu utama agar tidak mudah diterobos dari luar oleh siapapun. Apakah palang pintu ini efisien untuk menghalangi seseorang bisa masuk rumah? Bagaimana dengan kekuatannya? Jangan ditanya. Kunci palang pintu yang terbuat dari kayu ulin sepanjang 1 meter lebih itu sangatlah kokoh. Jika sudah dipasang di tengah pintu, manusia dengan kekuatan normal meskipun 3 orang sekaligus mendobraknya, maka tidak akan ada yang sanggup membuka ataupun mematahkan palang kunci itu. Sebab kayu ulin termasuk salah satu kayu terkuat di dunia. Bahkan oleh beberapa negara, kayu ini dijuluki dengan nama kayu besi. Dan yang lebih membanggakan lagi, kayu ini hanya tumbuh di Pulau Kalimantan saja dan tidak akan ditemukan di pulau manapun di belahan dunia. Kayu yang berwarna hitam legam, kokoh, licin dan bagus. Meskipun direndam beratus-ratus tahun di dalam air, kayu ini akan menjadi semakin kuat. Tidak akan menjadi rusak ataupun lapuk. Justru sebaliknya, akan membuat tekstur kayu menjadi semakin kuat dan kokoh. Begitu juga apabila dibiarkan bertahun-tahun di bawah tanah ataupun dibiarkan di bawah sinar matahari, kayu ini pun tetap akan semakin kuat. Saat palang pintu dibuka, Marna membawa palang pintu itu untuk pertahanan dirinya. Kini ia memiliki 2 senjata yang siap untuk melindungi dirinya dari serangan. Rumah betang. Rumah ini cukup tinggi. Apabila ditotal, tingginya hampir 6 meter dari tanah sampai ke ujung atap. Marna berjalan mengendap-endap keluar dari rumah. Ia memutari teras. Meskipun rasa takut membuncah di dalam dadanya, ia coba memperhatikan dengan seksama sekelilingnya. Namun betapa dirinya terkejut. Ternyata di atas atap rumah tengah duduk santai sosok seorang wanita. Setelah yakin bahwa ada orang di atas atap rumah, dia pun coba mengambil ruang pandang yang lebih luas. Betapa lega dirinya saat mengetahui ternyata di atas atapnya adalah Nenek Lahe, wanita yang tadi pagi datang meminta kopi. Marna tersenyum sendirian. Dia pun menegur nenek tersebut. "Apa yang nenek lakukan di situ?" Nenek tadi lewat sini. Kok ada bau makanan enak? Ya sudah, nenek mampir saja sekalian. Marna turut juga memanjat atap rumahnya, dan ia pun duduk persis di samping Nenek Lahe. "Kenapa tidak mengetuk, Nik?" Nenek Lahe hanya menggeleng. Aku sedang makan ini, ucapnya. Giginya yang masih utuh tertata rapi itu dengan lahapnya makan makanan yang tadi disisihkan oleh Marna. "Marna ambilkan saja ke dalam, Nik. Ini tadi Marna buat untuk..." sahut Marna. Sebelum sempat ia menyelesaikan perkataannya, Lahe langsung memotong. Tidak usah, nenek udah kenyang. Jangan mengambil persediaan makananmu di rumah. Yang tadi ini saja, biarkan untuk nenek. Nenek Lahe menyuap demi sesuap nasi. Melihat Nenek Lahe yang tampak lahap memakan nasi, Marna berniat untuk turun ke bawah mengambil air. Mau kemana? "Mau ke bawah, Nik." Mau ambil air minum? "Iya, Nik." Jangan,
Lahai memberi isyarat dengan tangan, lalu membongkar isi dalam lanjungnya. Nenek sudah punya minuman sendiri. Air minum nenek Lahai ia kemas dalam kemasan plastik gula. Air itu tidak ditempatkan dalam botol, melainkan hanya plastik tipis transparan. Wanita tua itu melubangi ujung plastik. Lalu ia pun membuka mulutnya, membiarkan air dalam kemasan plastik tipis itu mengucur langsung ke dalam tenggorokannya. Cahaya sinar bulan yang cukup terang itu ditambah oleh hiasan anak-anak bintang, membuat Marna dapat melihat wajah Lahai dengan sangat jelas. Wajah tua dengan keriput di bagian bawah mata, serta kulit tangan yang sudah tidak lagi halus, mengingatkan Marna pada sosok neneknya sendiri. Terima kasih anakku. Enak sekali. Lama sekali nenek tidak makan terasi bakar. Ucap Lahai, sedang matanya melihat bulan yang bulat sempurna. Cahaya terangnya membuat seisi alam berwarna ungu terang. Apa yang membuatmu kembali ke rumah? Bukankah di kota lebih nyaman? Marna tersenyum. Jika menjelaskan lebih nyaman di kota ataupun desa, rasanya lebih nyaman di kota. Namun entah kenapa ada panggilan dalam hati. Ia merasa tenang saja apabila tinggal di desa. Ia bisa menjaga rumah leluhur, menjaga makam ayah, ibu, keluarga dan saudara. Apabila pindah ke kota seperti dahulu ia sekolah, ia berpikir siapa yang akan menjaga makam keluarganya. Belum lagi statusnya sebagai seorang janda, tidak ada anak. Rasanya Marna ingin menghabiskan sisa hidupnya di kampung, tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Dulu sebelum kamu pindah ke sini, nenek sering mampir dan singgah di rumah ini. Nenek sering diberi kopi oleh ibumu. Katanya, anaknya di kota sering mengirim kopi. Nenek sering singgah ke sini. Keluargamu sangat baik. Marna tersenyum. Ada rasa bahagia mendengar orang lain yang memuji mendiang keluarganya. Namun semua orang menjadi terkejut saat mengetahui keluargamu satu rumah meninggal dunia secara bersamaan. Tidak ada lagi orang baik yang menyiapkan minuman kopi untuk nenek. Tapi setelah kamu datang, sekarang ini nenek sudah bisa minum kopi lagi. Mata Marna berkaca-kaca. Cerita nenek tentang keluarganya membuat ia rindu dengan ibunya. 1 bulan lalu kematian keluarga besarnya yang berjumlah lebih dari 12 orang. Mereka semua mendiami rumah ini. Tentu saja membuat ia terkejut luar biasa saat pulang ke rumah yang mendapati seluruh keluarganya tidak ada. Nenek Eran, ada-ada saja orang jahat yang merusak kelestarian serta kehidupan hutan yang menjadi tempat kita berlindung. Hutan bagi nenek adalah rumah besar, dan orang-orang serta hewan di dalamnya adalah penghuni rumah besar ini yang secara langsung kehidupannya bergantung dengan hutan. Suara deru motor samar-samar terdengar dari kejauhan. Nenek Lahai menghentikan pembicaraan, lalu mendengarkan dari mana arah suara motor tersebut. Marna yang paham mengikuti isyarat dari Lahai agar diam. Ia juga ingin tahu apakah suara motor tersebut sedang menuju ke rumah ini. Dalam beberapa hari ini, Marna memang sering mendengar suara motor lewat lalu lalang di sekitar rumahnya yang jaraknya sekitar 30 meter dari jalan. Suara motor tersebut begitu sangat familiar, sebab suara yang bising serta jumlahnya yang banyak karena deru suara motor yang bersaut-sautan. Beberapa hari ini, sepertinya kita kedatangan beberapa orang yang hatinya tidak baik. Siapa nih? Entahlah, mungkin saja orang itu ada di pikiranmu juga. Menggeleng Mirna. Ia duduk sambil memeluk lututnya. Suasana angin malam itu terasa sangat dingin, menusuk ke dalam pori kulit. Apa mereka yang 2 bulan lalu yang meracuni sungai kita? Lebih dari itu, mereka bisa saja golongan yang lebih jahat dari itu.
Suara motor yang tadi samar-samar terdengar jauh, kini semakin lama suaranya semakin terasa mendekat. Lalu suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Marna yang sedikit merasa tidak nyaman hatinya coba menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia yang duduk di atas atap dapat melihat dengan jelas suasana di sekitar pekarangan rumah sampai ke pinggir jalan. Letaknya posisi Marna yang tinggi di atas atap sangat membantu dirinya memantau suasana malam itu yang terang oleh cahaya di bulan September. Hutan kita yang harusnya dijaga, sungai yang harusnya dilindungi dengan segala kemurniannya, sebagai ladang tempat sumber kehidupan di dalamnya, justru mereka rusak hanya demi mencari uang yang jumlahnya tidak seberapa. 2 bulan yang lalu, pada suatu pagi, di saat alam di dalam hutan tropis Kalimantan masih tertidur tenang menyelimuti seluruh penghuninya dengan selimut embunan sejuk, 2 ekor uwa-uwa ditemukan mati mengambang di air sungai. Bukan hanya itu saja, ada ribuan ikan di sekitarnya yang juga ditemukan mati mengambang. Keponakan laki-laki Marna yang berusia 11 tahun terperangah melihat sungai yang memberi kehidupan pada mereka ditemukan banyak sekali bangkai ikan. Melihat banyaknya ikan mati, ada yang melompat menjebur ke tengah sungai. Anak itu coba menangkap seekor ikan toman yang mengambang. Ada yang berenang mendekatinya. Ikan sebesar paha itu sama sekali tidak berdaya untuk bergerak. Di sisi ikan toman ada 2 ekor ikan arwana yang kondisinya tengah bertahan antara hidup dan mati. Usai menangkap ikan toman, ada yang menaikkan ikan tersebut ke darat. Kemudian ada yang kembali lagi berenang ke tengah sungai dan mengambil 2 ekor ikan arwana. Setelah mendapati 3 ikan besar, ada yang menarik akar merambah. Ia rajut akarnya sepanjang 50 cm. Lalu ujung akar ia masukkan ke dalam insang ikan dan menyusun ikan tangkapannya dalam akar rambat. Ada yang berjalan pulang, langkahnya sedikit lebih dipercepat. Di atas bahu bersusun 6 ekor ikan besar yang digendong. Bila ditimbang, mungkin ikan yang dia bawa beratnya mencapai sekitar 7 kg. Ade berlari menuju rumah sambil berteriak kegirangan. "Tambi, Mah!" Ia berteriak memanggil tante dan ibunya. Ibunya yang saat itu menanak beras keluar dari dapur saat mendengar anak laki bungsunya berteriak. "Ada apa?" "Lauk," katanya. Ada yang mengangkat ikan yang ia dapat di sungai. "Banyak sekali. Bagaimana kamu menangkapnya?" "Di sungai banyak sekali ikan. Aku hanya mengambil yang besar-besar saja." Di sungai banyak ikan? "Iya, sangat banyak sekali." Ikan mati? "Iya, ikan mati." Banyak sekali kah? "Iya, sangat banyak." Anak dan ibu itu berbicara sambil sedikit berteriak, sebab ibunya berdiri di atas rumah, sedangkan si anak berbicara di bawah tangga rumah. "Naiklah dulu kamu, Nak." Ada yang menaiki tangga. Ia menjatuhkan ikan bawaannya di atas lantai. Ikan arwana besar berwarna merah dan satunya lagi berwarna kuning, terikat satu ikatan di bagian insang bersamaan dengan ikan gabus dan toman. "Tanggalasa," pekik ibu Adai. Ia terkejut saat melihat ikan mahal itu. Ikan tanggalasa adalah ikan arwana. Ikan ini sangat terkenal di kalangan pecinta ikan hias, dan harganya pun tergolong sangat fantastis. Harganya apabila dijual bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. "Bagaimana kamu bisa menangkap ikan ini? Ini kan langka, ikan mahal." "Banyak sekali di sungai, Mah." Ucapan anak itu berbicara dengan teramat polosnya. "Banyak?" "Iya, Mah, banyak. Tadi sudah mati semua." "Jangan-jangan ada orang meracun sungai lagi," keluh ibunya. Lalu beranjak masuk ke dalam rumah, coba memberitahukan adik serta saudara laki-lakinya
yang saat itu sedang duduk sambil menikmati cangkir kopi dan sepiring biskuit gandum yang dicelup dalam gelas kopi. Coba kalian lihat di sungai. Kata Adai, banyak sekali ikan mati. Ada orang memporta sungai lagi kah? Mereka semua berbicara dalam bahasa Dayak. Portas atau air sianida adalah cara paling mudah menangkap ikan sungai. Yang mereka lakukan hanyalah menabur bubuk beracun itu ke dalam sebuah ember. Lalu mereka aduk sampai larut. Begitu sudah larut, airnya pun mereka sebar ke permukaan sungai. Kemudian mereka mengaduk-aduknya ke tengah sungai. Maka dengan seketika, air sungai akan berubah menjadi warna putih pekat seperti air susu. Sebenarnya menangkap ikan dengan cara menabur racun sianida di sungai yang mengalir adalah teror paling menakutkan bagi masyarakat Dayak pedalaman. Selain bisa membunuh manusia, kegiatan itu juga dapat mematikan semua penghuni sungai. Mulai dari ikan, kura-kura, biawak, serta membahayakan beberapa kehidupan binatang darat yang biasa menjadikan air sungai sebagai tempat mereka minum. Seandainya mereka mencari ikan dengan cara yang benar, ikan di pedalaman hutan sangatlah mudah sekali didapat. Hanya dengan menjala, memancing ataupun memasang perangkap ikan. Bahkan pada malam-malam hari, udang-udang sungai yang dagingnya terkenal manis dan lezat sangat mudah sekali ditangkap meskipun hanya menggunakan tangan kosong. Populasi ikan sungai sangat melimpah ruah di hutan ini. Namun keserakahan manusia terhadap alam benar-benar telah merusak kelangsungan ekosistem di dalamnya, khususnya sungai. Dengan racun portas, seluruh ikan di sungai akan dengan cepat mengambang dengan sendirinya, sehingga orang-orang akan dengan mudah menangkapnya. Bahkan binatang melata pun tidak laput menjadi korban sifat serakah manusia. Meracun sungai, menangkap, dan menyetrum ikan, hal itu kerap sekali terjadi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya memikirkan tujuan keuntungan finansial semata. Mereka mencari ikan dengan cara instan, tanpa memikirkan dampak setelahnya. Sebab sungai-sungai di pedalaman Kalimantan sangat terkenal dengan hasil bumi dan alamnya yang melimpah ruah. Cara ini sangat berbeda jauh dengan kebiasaan masyarakat pedalaman. Cara masyarakat dalam menangkap ikan tergolong sangat tradisional sekali. Mereka tidak menggunakan alat pancing ataupun jala. Cara yang mereka gunakan ialah hanya mengandalkan tongkat yang di bagian ujung diberi runcing besi. Mereka cukup mengincar ikan pada tengah malam, berbekal cahaya senter, lalu tangan kanan mereka dengan gesit menangkap ikan yang berenang dengan cara menusuknya dengan cepat. Orang-orang Dayak pedalaman memiliki keahlian alami soal menangkap ikan yang tidak merusak alam. Hanya menangkap ikan secukupnya, sesuai kebutuhan sandang pangan sehari-hari. Bencana, kebiasaan, kerakusan, serta ketidakpedulian telah melahirkan sebuah bencana baru. Alam dirusak, hutan ditebang, bumi dikeruk tanahnya, sungai-sungai dirusak. Akhirnya membuat warga Dayak pedalaman lebih memilih pindah mencari tempat yang lebih jauh. Mereka yang mulai tidak merasa nyaman dengan kerusakan memilih mencari tempat baru yang lebih tenang. Perilaku dimulai dari menjadikan sebuah perburuan menjadi hobi yang tidak terkendali, sampai dengan penangkapan binatang sebagai komoditas perdagangan ilegal. Apalagi sungai sudah diberi racun, tidak butuh waktu lama untuk memanen, hanya perlu waktu tidak lebih dari 30 menit. Penghuni sungai akan keluar ke permukaan dan akhirnya mengapung, sebab cairan dan racun berbahaya itu sudah merusak air. Saat racun menyebar, seluruh ikan di dalam sungai akan mati menggelepar dan akhirnya mengambang mati sia-sia. Tidak semua jumlah ikan yang mati mampu mereka angkut, sebab dampaknya akan terjadi selama berhari-hari hingga berdampak pada kemusnahan. Beberapa orang anggota keluarga laki-laki bersiap turun ke sungai. Di pinggang kiri mereka terikat dengan parang mandau atau pedang tradisional. Mereka turun berlari. Sudah menjadi kewajiban para pemuda Dayak untuk selalu menjaga tanah dan wilayahnya. Kehidupan masyarakat di pedalaman Pulau Kalimantan tergolong paling toleran. Mereka selalu menghormati siapa saja yang datang ke tanah mereka.
Orang-orang dari suku Dayak bukanlah seperti suku primitif yang sering kita lihat di televisi, bisa menyerang orang asing. Tapi mereka justru sebaliknya, akan memperlakukan siapa saja orang asing yang datang dengan cara penuh hormat. Maka tidaklah heran apabila kamu tersesat di tengah hutan, lalu bertemu orang-orang Dayak pedalaman, maka dipastikan kamu akan selamat. Bukan hanya selamat saja, kamu juga akan diperlakukan sangat agung bagi mereka. Bagi orang-orang Dayak, tamu adalah raja. Mereka akan memberikan kita apa saja yang mereka miliki untuk memuliakan orang asing yang datang berkunjung. Sejak dahulu sampai sekarang, setiap kali ada orang asing yang masuk daerah pedalaman, kalian tidak akan pernah mendengar ada orang mati yang dibunuh oleh orang pedalaman. Namun sebaliknya, kebaikan orang Dayak sering sekali dimanfaatkan oleh orang lain. Saat berada di bibir sungai, mereka menggelengkan kepala. Permukaan sungai sudah dipenuhi oleh bengkai ikan. Pemandangan yang terlihat hanya putih beku, meskipun belum berbau busuk. Jika terus-terusan begini, habislah nanti semua ikan-ikan di sungai. Keluh laki-laki tengah baya, wajahnya terlihat geram dan marah. Meracun bukan hanya membunuh ikan besar, tapi menghabiskan semua ikan-ikan yang kecil juga. Menurut paman, siapa pelakunya? Entahlah, siapa pelaku ini. Sepertinya mereka meracun dari atas. Bekas air racunnya baru mengalir ke bawah dan meracuni apa saja di bawahnya. Beritahu semuanya, satu hari ini jangan ada yang mandi di sungai. Jangan ada yang mengambil air untuk minum ataupun mandi, kecuali hari ini turun hujan. Perintah sang paman. Kedua orang lelaki itu pun beranjak pulang. Saat mereka pulang ke rumah terdengar suara tangisan menjerit. Suara itu berasal dari suara istrinya. Ada apa? Pamannya Marna melompat berlari lebih cepat. Ia pun memanjat tangga rumah. Betapa orang tua itu terkejut. Saat ia masuk ke rumah, mulut Ade mengeluarkan busa. Anak lelakinya seperti sedang mengalami keracunan. Ia tadi sempat terteguk air sungai saat menangkap ikan. Aku cari air kelapa muda dulu. Ayo pak, cepat. Anak kita pak. Semua orang di rumah dibuat kalang kabut. Beberapa orang langsung melompat keluar rumah, coba mencari pohon kelapa. Sementara ini air kelapa sajalah satu-satunya cara membuang segala racun yang sudah terlanjur bercampur ke dalam aliran darah orang yang sedang keracunan. Di rumah itu tidak ada motor mobil. Ayah Ade coba berusaha lari sekuatnya. Ia tahu hanya ada satu pohon kelapa yang paling dekat di sekitar rumahnya, dan itu pun jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Ada yang sedang sekarat, mulutnya mengeluarkan busa. 11 orang penghuni rumah melakukan segala cara supaya racun yang ada dalam tubuh Ade tidak menyebar. Mama Ade coba memberi air beras, memberinya air minum hingga lain sebagainya. Ada yang masih belum juga terselamatkan. Tiba-tiba saja salah satu anggota keluarga yang saat itu melihat Ade ikut tumbang tanpa sebab. Ia juga mengeluarkan busa yang sama seperti Ade. Melihat apa yang terjadi, semua semakin panik. Kali ini bukan hanya satu orang saja atau 2 orang saja. Bahkan seorang balita juga ikut mengeluarkan busa dari mulutnya. Semua orang yang sudah panik mendadak menangis histeris. Hingga akhirnya semua pun jatuh tumbang dan menemui ajalnya satu persatu. Air yang diracun menggunakan portas ternyata bukan terjadi pagi melainkan sudah sejak tadi malam. Sedangkan malam tadi keluarga itu mengangkut air menggunakan timba dan mengisi drum bekas minyak sebagai stok air bersih untuk memasak dan lain sebagainya. Celakanya pagi tadi air itu sudah digunakan untuk merebus air kopi, mengolah air teh dan digunakan untuk mencuci beras. Paman Marna masih berlari untuk mengambil air kelapa. Dia mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dadanya mendadak menjadi sesak, seolah ada sesuatu yang besar di dalam jantung yang menyumbat aliran darah. Paru-paru lelaki itu sulit untuk mengembang menampung oksigen. Lehernya menjadi biru dengan seketika. Namun di matanya, yang ia ingat dan dibayang-bayang adalah wajah anaknya yang saat ini sedang sekarat.
Pohon kelapa yang dicarinya sudah ia dapatkan. Tinggi pohon itu kurang lebih 7 meter. Namun lelaki itu memaksakan dirinya untuk naik ke atas demi memetik buah kelapa tersebut. Kaki dan lengannya menjadi terasa kaku. Namun sudah kepalang tanggung. Ia sudah menaiki pohon itu setinggi lebih dari 3 meter. Gumpalan busa keluar terus-menerus tanpa henti dari mulutnya. Lelaki tersebut kehilangan keseimbangan. Kedua tangannya tidak mampu lagi memeluk pohon. Seketika tubuhnya menjadi tumbang dan airnya jatuh. Lelaki tersebut mulai sekarat. Kepala mendadak sakit. Haus luar biasa. Ia kini tidak bisa merasakan apapun, terkecuali merasakan haus yang amat ramah. Haus, haus. Ucapan terakhirnya. Dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Berita soal meninggalnya beberapa orang keluarga di pinggiran aliran sungai bukan hanya menimpa keluarga Marna saja. Beberapa keluarga yang rumahnya juga berdekatan dengan sungai juga mengalami hal yang sama. Rupanya setelah mereka meracun sungai, tidak ada air hujan yang membawa racun-racun itu hanyut. Justru racunnya mengendap dan membawa sisanya sedikit demi sedikit mengalir ke bawah aliran sungai paling bawah. Marna yang ketika itu baru saja pulang dari Turki mendapat kabar dan informasi dari kepala desa kampungnya bahwa di desa ibunya sedang terjadi musibah. Beberapa keluarga meninggal dunia, termasuk keluarganya. Tak terasa air matanya mengalir apabila mengingat kejadian yang menimpa keluarganya. Ia pun menjadi anak keramat, keturunan terakhir dari keluarganya saat ini. Nenek Lahi memeluk Marna. Orang tua tersebut coba menenangkan hatinya. Sebuah pelukan bersambut kasih sayang. Entah apa yang dilakukan Lahi, orang tua itu semacam berjanji atau membaca mantra. Dengan tiba-tiba saja, Marna langsung merasakan rasa mengantuk yang berat, hingga kedua matanya tidak lagi kuasa untuk membuka. Melihat Marna yang sudah tertidur pulas, Nenek Lahi memainkan sapeknya untuk yang terakhir kali. Sebab setelah ini ia akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah Marna. Ayam hutan berkokok saling bersahutan. Suara wawa saling bernyanyi. Kawanan burung beo serta burung kecil lainnya menari di udara. Beberapa burung lainnya mengoceh saling memamerkan suara indahnya. Begitu juga dengan berbagai serangga kecil lainnya. Semuanya tidak mau kalah diam, ikut menyambut dinginnya suasana embun pagi di mana matahari mulai hendak terbit. Marna yang merasakan dingin yang teramat luar biasa terbangun. Rupanya seluruh tubuhnya telah basah oleh embun. Saat terbangun, Marna tidak mendapati siapa-siapa di sisinya kecuali sebuah mandau. Mandau yang cantik dengan kembang kayu atau sarung pedang yang dilapisi dengan kulit buaya. Di bagian gagangnya ada bulu-bulu binatang dengan kumbang yang dipenuhi dengan manik-manik yang berasal dari kuku dan gigi beruang. Marna bergegas turun. Dia membawa mandau itu dan meletakkannya di bawah kasur. Marna berwudu. Jika sampai matahari terbit setinggi tombak, maka itu berada pada fase di antara dua tanduk setan. Artinya di saat waktu seperti itu, dalam agama yang baru dianutnya dilarang untuk sholat. Usai sholat, tanpa sengaja ia melihat butiran beras yang beramburan di lantai. Marna mengambil butiran beras itu. Namun anehnya butiran itu berbau mirip tape. Marna mencoba mengingat kejadian malam tadi. Rasanya tidak ada yang aneh, kecuali ia tertidur di atas atap bersama Nenek Lahi. Marna turun dari rumah, berniat untuk mandi ke sungai. Namun keganjilan demi keganjilan terlihat. Di halaman rumahnya, ia melihat ada bekas jejak roda sepeda motor. Marna yang penasaran coba memperhatikan ke sekeliling halaman. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi pada malam tadi? Tanpa sepengetahuan dirinya. Saat ia mencari tahu ke sekeliling halaman rumahnya, tiba-tiba saja di belakang terdengar suara seseorang yang menegurnya. "Hei kamu!" Suara lelaki itu nadanya seperti ancaman. Marna menoleh. Dan ia melihat ada 4 orang laki-laki berpawakan besar. Usia mereka rata-rata di atas 40 tahun.
Postur serta wajah sangat detail menjelaskan umur mereka. "Siapa?" tanya Marna. Ia melirik ke arah 4 laki itu. Di setiap pinggang mereka terselip senjata tajam. Tidak usah terlalu banyak bertanya. Kamu bisa bantu kami masak. Sebagai wanita yang hidup sendiri tanpa tetangga, pilihan untuk lari dan pergi sepertinya bukanlah pilihan terbaik. Sebab ia tahu keempat orang laki itu adalah orang asing. Sekalipun ia lari, mereka pasti akan dengan mudah menangkapnya. Pilihan terbaik yang bisa ia ambil saat ini adalah pasrah dan jangan melawan. Keempat laki menyuruh Marna kembali masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti oleh mereka dari belakang. "Tapi aku belum mandi." Tidak usah mandilah. Masakan saja dulu kami nasi. Sudah hampir 3 hari kami di sini, tapi belum pernah makan nasi. "Kalau kalian mau makan, ada nasi bekas tadi malam aku masak. Tapi tidak cukup untuk kalian berempat." Keempat orang itu saling melirik. Lalu salah seorang dari mereka berkata, Kamu sajalah dulu. Kayaknya kamu lapar sekali. goda salah satu dari mereka. Marna yang awalnya ingin ke sungai membatalkan niatnya. Ia pun naik kembali ke rumah. Mau tidak mau harus menuruti keinginan mereka untuk memasak. Marna naik kembali ke atas rumah betang. Ia membuka tutup tajam, mengambil beberapa kaleng bekas. "Berapa jumlah kalian semua?" Kami semua totalnya ada 9 orang. Masa yang banyak aja sekalian. 9 orang artinya cukup dengan 1 kilogram beras. Takaran beras Marna menggunakan takaran kaleng beras. Tangan Marna mulai menghitung-hitung. Kamu jangan coba-coba lari, ucap salah seorang dari mereka. Lalu orang itu membuka baju dan turun ke bawah rumah. Ia mengambil gayung dan mengguyur tubuhnya dengan air talangan air hujan. "Apa kalian akan membunuhku?" Membunuhmu tergantung. Yang pasti kami tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kamu berusaha lari, bisa saja kami membunuhmu, ucapnya lagi. Seorang dari mereka memperhatikan Marna yang sedang menuang beras di dalam panci. Salah seorang dari mereka menghidupkan perapian dan mengambil air bersih yang sudah dimasukkan dalam teko air. Minyak tanah disiram ke atas tumpukan ranting kayu. Lalu korek api dihidupkan. Dengan seketika api menyambar, membakar semua ranting kayu yang sebesar pergelangan tangan anak kecil. Kemana keluargamu yang lain? Setelah ranting terbakar merata dan sebagian telah menjadi arang, lelaki tadi lalu menaruh teko air yang bagian luarnya hitam pekat oleh abu. Mereka sudah meninggal. Mati karena keracunan air sungai kah? Tangan Marna gemetar bukan karena takut, tapi karena mereka secara gamblang mengatakan mati akibat keracunan. Api yang besar dengan cepat membuat teko air yang terisi air mendidih. Lelaki tadi mengambil 5 gelas kaca yang sudah diisi gula dan kopi. Sedangkan 1 gelasnya lagi diisi dengan 1 kantong teh. Saat air dituang, aroma kopi begitu pekat dan nikmat. Apalagi di saat pagi hari mencium aroma kopi. Selain dapat menaikkan mood booster, kopi juga membuat otak lebih fresh serta dapat meningkatkan konsentrasi sepanjang hari. 14 kopi sudah dihidangkan. 1 gelas teh diberikan pada Marna. "Dari mana kalian bisa tahu?" Beberapa bulan yang lalu, salah seorang kami bekerja di tambang. Aku waktu itu juga ikut membantu. Mereka yang meninggal lebih dari 24 orang, termasuk keluargamu. "Sebelumnya kamu pernah ke sini?" Lelaki itu mengangguk. Bukan cuma itu, aku juga yang saat itu ikut mengubur keluargamu. "Kenapa aku tidak melihatmu?" Tersenyum lelaki itu. Hah, aku yang melihatmu. Secangkir air dia sedorkan pada Marna. "Tidak usah, aku tidak minum teh."
ucap Marna. Ia lalu mengambil beberapa bumbu, lalu menguleknya sampai halus. Memasak apa kamu? Ada sisa parusa, mau aku goreng? Oh, aku kira kamu suka teh. Karena aku lihat ada sekantong teh celup. Tidak apa, simpan saja di situ. Nanti aku akan meminumnya. Kamu marahkah dengan kami? Menggeleng Marna. Kami ini perampok, tapi tenang, kami tidak akan merampokmu. Kenapa kalian ke rumahku? Tanya Marna lagi. Lelaki itu menghidupkan sepucuk rokok dan mengisapnya lalu mengembuskan asapnya kembali dari hidung. Semalam, pondok kami didatangi kawanan beruang dan babi. Kami lari. Kami rasa tinggal di hutan seperti ini tidak aman jika tempat tidurnya berada di tempat yang rendah. Pantas saja, sahut Marna. Ia pun paham kenapa ia yang menjadi sandera mereka. Sebelum mereka sudah tahu bahwa di rumah itu Marna tinggal hanya seorang diri. Kamu tidak keberatan kan? Tertawa kecut Marna. Mana teman-temanmu yang lain? Itu lagi tidur. Semalaman tidak bisa tidur. Jaga-jaga khawatir diserang beruang lagi. Siapa yang akan kalian rampok? Rumah tingkat di sisi bukit. Rumah Haji Ocak? Ya, rumah Haji Ocak. Si juragan pembeli emas mentah. Sudah berapa lama kalian di sini? Kami sudah hampir 4 hari. Kapan rencana kalian mulai merampok? Mungkin nanti malam. Kami lagi menunggu mobil dari kota. 5 orang teman kami sekarang lagi merental mobil pick up. Apa kalian akan membunuh Haji Ocak dengan keluarganya? Tergantung seperti apa kondisinya. Dia orang baik. Keluarga mereka sering bagi-bagi kebutuhan pokok dengan warga. Terdiam merampok itu. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Jika kalian merampok, ambil saja barangnya. Tapi pastikan jangan sampai melukai atau membunuh si pemilik rumah. Kasihan mereka sudah tua. Kenapa harus bekerja menjadi merampok? Bukankah di sini banyak pekerjaan yang dapat membuat kalian bisa kaya? Pertanyaan Marna membuat laki itu bingung. Harus menjawab apa? Zaman sekarang cari kerja susah. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Sahut perampok. Cari yang haram saja susah. Ya karena kalian terbiasa cari uang dengan cara yang haram. Balas Marna ketus. Ia pun berdiri menuju tungku perapian yang apinya masih menyala. Kemudian ia menaruh panci yang berisi 2 kilogram beras. Sebab akan ada 5 orang lagi yang akan bergabung. Ya bagaimana lagi? Perampok itu tidak ingin berdebat. Perampok itu meninggalkan Marna dan mendatangi keempat kawannya. Lelaki itu duduk, sementara 4 kawannya tertidur. Matanya terus memperhatikan Marna. Ia tidak ingin sampai lengah membiarkan wanita itu kabur. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.